Halo guys, hari ini kita bakal bahas tentang sistem saraf. Apa sih sistem saraf itu? Sistem saraf adalah salah satu sistem organ. Sistem ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Fungsinya adalah mengirimkan sinyal listrik antara otak dan bagian tubuh lainnya, serta mengatur fungsi tubuh. Homeostasis dan sistem saraf. Homeostasis menjaga kondisi optimal yang stabil untuk memastikan enzim berfungsi secara efektif dan sel beroperasi dengan baik. Ini mencakup pengaturan konsentrasi glukosa darah, suhu tubuh, dan kadar air. Sistem pengaturan ini dapat melibatkan sistem saraf, listrik, dan sistem endokrin, kimia. Selanjutnya, komponen-komponen sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas yang pertama, yaitu sistem saraf pusat, termasuk otak dan medula spinalis. Yang kedua, yaitu sistem saraf perifer, termasuk sel saraf yang mengirimkan informasi dari sistem saraf pusat. Selanjutnya, yaitu sistem pengendalian. Kondisi di dalam tubuh kita diatur oleh respons kimia dan saraf. Sistem pengendalian mencakup sel reseptor, pusat pengkoordinasian, efektor. Selanjutnya ada sel saraf. Sel saraf yang juga dikenal sebagai neuron, merupakan unit dasar dari sistem saraf. Saraf terdiri dari kumpulan neuron. Sel saraf memiliki kemampuan untuk mengalirkan impuls listrik ke seluruh tubuh. 3 jenis neuron utama terdiri dari neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron relay. Ketiga jenis neuron ini memiliki serat panjang atau akson yang dilapisi oleh selubung lemak atau mielin. Panjang akson ini memungkinkan mereka untuk mengirimkan pesan dalam jarak jauh di seluruh tubuh. Sel-sel ini memiliki cabang-cabang kecil atau dendron yang bercabang lebih lanjut sebagai dendrit di setiap ujungnya. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari neuron lainnya. Cara kerja reseptor menuju efektor, yaitu pertama rangsangan, diterima oleh reseptor. Lalu sinyal akan diteruskan melalui sistem saraf ke otak atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya, otak atau sumsum tulang belakang akan memproses sinyal di sistem saraf pusat. Lalu sinyal akan dikirim ke efektor melalui neuron motorik. Lalu efektor akan memberikan respons tindakan yang diinginkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, reseptor merupakan sel-sel khusus yang mendeteksi rangsangan atau perubahan lingkungan. Reseptor menghasilkan impuls listrik sebagai respons. Organ indera mengandung reseptor yang merespons rangsangan tertentu. Contohnya adalah kulit. Contoh lainnya yaitu lidah yang dapat merasakan zat kimia seperti makanan dan minuman. Sementara reseptor di hidung dapat mendeteksi aroma. Selanjutnya yaitu efektor, seperti otot dan kelenjar, menghasilkan respons spesifik terhadap stimulus yang terdeteksi. Contohnya, kelenjar yang mengeluarkan hormon tertentu ke dalam aliran darah, otot yang berkontraksi untuk menggerakkan tungkai, atau otot yang memproduksi air liur dari kelenjar ludah. Terakhir, yaitu refleks. Terdapat berbagai tipe neuron yang berkolaborasi dalam proses refleks. Refleks merupakan respons otomatis dan cepat terhadap rangsangan yang bertujuan untuk segera mengurangi resiko bahaya seperti menjauhkan tangan secara otomatis dari benda yang panas. Tindakan refleks tidak melibatkan bagian otak yang sadar, sehingga refleks dapat terjadi dengan sangat cepat. Lalu ada 12 pasang saraf kranial. Apa saja bagian-bagian dan fungsinya? Nah, berikut pembahasannya. Pertama yaitu olfaktorius. Fungsinya yaitu sebagai penciuman menerima rangsangan dari hidung disampaikan ke otak dan diproses sebagai bau. Kedua yaitu optik. Fungsinya sebagai penglihatan menerima rangsang dari mata disampaikan ke otak dan diproses sebagai persepsi visual. Ketiga yaitu okulomotor. Berfungsi menggerakkan sebagian besar otot mata. Keempat yaitu trochlearis. Berfungsi menggerakkan beberapa otot mata. Kelima yaitu trigeminus. Berfungsi sebagai sensorik yaitu sensasi di wajah dan mulut. Dan sebagai motorik yaitu menciptakan ekspresi wajah, mengunyah.
Keenam yaitu abdusen, berfungsi sebagai abduksi mata. Ketujuh yaitu facialis, berfungsi sebagai sensorik rasa atau pengecapan dan motorik pergerakan di wajah dan kelenjar pencernaan. Kedelapan yaitu auditori, berfungsi sebagai pendengaran dan keseimbangan tubuh. Kesembilan yaitu glossopharyngeus, berfungsi sebagai sensorik rasa atau pengecapan dan motorik yang mengendalikan organ-organ dalam. Kesepuluh yaitu vagus, berfungsi sebagai sensorik menerima rangsang dari organ dalam, dan sebagai motorik mengendalikan organ-organ dalam. Kesebelas yaitu aksesorius, berfungsi mengendalikan pergerakan kepala. Dan yang terakhir yaitu hipoglossus, berfungsi mengendalikan pergerakan lidah. Nah, pada slide selanjutnya kita bakal bahas tentang struktur otak dan lobus otak. Berikut pembahasannya. Pertama, apa sih fungsi otak? Nah, otak merupakan organ yang sangat rumit. Ia mengatur setiap proses yang terlibat dalam pengelolaan tubuh manusia. Ia mengatur ingatan, pikiran, emosi, keterampilan motorik, pernapasan, suhu tubuh, sentuhan, dan banyak proses tubuh lainnya. Lalu apa saja bagian-bagian dari otak itu? Berikut pembahasannya, yuk simak bareng-bareng. Nah, yang pertama yaitu lobus frontal. Lobus ini mengatur keterampilan kognitif yang krusial seperti penalaran, pemecahan masalah, dan memori. Setiap sisi lobus frontal mengatur gerakan otot sukarela di sisi tubuh yang berlawanan. Yang kedua yaitu ada lobus parietalis. Lobus ini bertanggung jawab untuk mengatur informasi sensorik dari berbagai bagian tubuh. Lobus ini memproses sensasi seperti sentuhan, suhu, dan rasa sakit yang memberikan kita persepsi diri. Lobus parietal juga memungkinkan kita untuk melakukan gerakan yang terkontrol dan tepat, seperti menulis. Lobus ini memberikan kesadaran akan lokasi, sehingga kita dapat memahami di mana letak benda-benda dalam kaitannya dengan diri kita, dan mengkategorikan benda-benda yang relevan, misalnya apel dan pisang sebagai buah-buahan. Yang ketiga yaitu lobus oksipital. Lobus oksipital berperan dalam mengenali dan memahami apa yang kita lihat dengan memproses informasi visual yang diterima dari mata kita. Lobus oksipital berperan dalam membantu kita mengenali bentuk, warna, gerakan, lokasi, dan wajah. Lobus ini juga memberikan persepsi kedalaman serta pemahaman mengenai ruang 3 dimensi. Next yaitu lobus temporal. Lobus temporalis berhubungan dengan memori dan pengingatan pengalaman masa lalu. Lobus temporalis juga berperan dalam pemahaman makna kata-kata serta mengaitkan kata-kata dengan objek. Lobus temporal memiliki peran yang signifikan dalam memproses emosi dan perasaan kita terhadap berbagai situasi. Lobus temporal juga krusial dalam memberi sinyal kepada kita ketika kita merasa terancam. Ia juga berfungsi dalam memproses sinyal sensorik seperti penglihatan dan suara. Dan yang terakhir, yaitu ada otak kecil. Otak kecil mengatur gerakan dan membantu kita mempertahankan keseimbangan. Otak kecil memiliki peran krusial dalam gerakan otot yang diperlukan untuk setiap aktivitas, mulai dari mengambil benda dari lantai hingga berjalan, berolahraga, dan belajar memainkan alat musik. Otak kecil mengatur pergerakan mata, seperti saat Anda menonton televisi atau mengikuti suatu objek dengan pandangan kamu. Nah guys, ada fakta menarik loh mengenai otak. Pertama yaitu, otak mengalami pertumbuhan 3 kali lipat ukuran selama tahun pertama kehidupan dan berhenti berkembang pada usia 18 tahun loh. Fakta kedua yaitu otak terbesar di bumi dimiliki oleh paus sperma dengan berat mencapai 20 pon. Fakta menarik selanjutnya yaitu ternyata otak orang dewasa dapat menghasilkan energi yang cukup untuk menghidupkan bola lampu. 25 watt loh, sangat keren bukan? Dan ternyata sebanyak 75% dari otak terdiri atas air. Nah guys, pada part selanjutnya kita bakal bahas tentang sistem reproduksi nih, yuk simak pembahasannya. Pertama kita bakal bahas tentang organ reproduksi laki-laki. Pertama ada organ reproduksi bagian luar yaitu penis. Berfungsi untuk kopulasi yaitu memasukkan sperma ke dalam vagina. Penis terdiri atas jaringan seperti busa dan memanjang dari glans dalam kurung kepala penis. Jika terdapat rangsangan seksual, jaringan ini akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menegang dalam kurung, ereksi. Selanjutnya ada skrotum. Memiliki struktur seperti kantung dan berisikan 2 testis yang menggantung dan berfungsi untuk melindungi testis dan menjaga suhu testis agar selalu berkisar 2 derajat di bawah suhu tubuh normal.
Selanjutnya kita bahas organ reproduksi bagian dalamnya, yaitu testis berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis berjumlah sepasang berbentuk bulat telur. Terdapat saluran-saluran yang sangat kecil dan menggulung yang disebut tubulus miniferus. Lalu saluran reproduksinya terdapat 3 bagian, yaitu epididymis berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma, sementara yang diproduksi oleh testis. Kedua, vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju uretra. Ketiga yaitu uretra, aluran pengeluaran urin dan semen (air mani). Lalu ada kelenjar reproduksi, terdapat 3 kelenjar yaitu vesikula seminalis berfungsi sebagai persediaan makanan bagi sperma untuk bergerak. Kedua yaitu kelenjar prostat, merupakan kelenjar penghasil cairan yang encer seperti susu. Dan terakhir kelenjar chopper atau bulba uretral menghasilkan cairan yang bening dan berlendir, serta berfungsi menetralkan uretra dari sisa-sisa urine. Part selanjutnya kita bakal bahas tentang sistem reproduksi wanita. Apa sih peran sistem reproduksi wanita itu? Nah, berikut pembahasannya. Sistem reproduksi wanita memiliki banyak peran. Sistem ini menghasilkan sel telur di ovarium yang diangkut melalui saluran telur. Sperma pria dapat membuahi sel telur untuk menghasilkan embrio yang dapat menempel di dinding rahim dan akhirnya berkembang menjadi bayi. Sistem reproduksi wanita mengatur proses ini dengan berbagai hormon yang berbeda yang diproduksi di ovarium dan kelenjar pituitari. Pertama yaitu indung telur atau ovarium. Sistem reproduksi wanita memiliki 2 ovarium. Ovarium berisi sel telur yang belum berkembang (ovum) yang sudah ada sejak lahir. Ovarium juga menghasilkan hormon yang mengatur siklus menstruasi. Salah satu ovarium melepaskan sel telur yang matang sebagai bagian dari siklus menstruasi. Kedua yaitu saluran telur. Saluran telur adalah 2 tabung yang menghubungkan ovarium ke rahim. Saluran telur juga dikenal sebagai tuba falopi. Saluran telur dilapisi dengan sel-sel seperti rambut yang disebut silia untuk membantu memindahkan sel telur dari ovarium ke rahim. Ketiga yaitu rahim. Rahim berotot dengan lapisan yang lembut. Telur yang telah dibuahi dapat menempel di dinding rahim dan berkembang dari embrio menjadi bayi selama kehamilan. Lapisan dinding rahim akan hilang sebagai menstruasi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Selanjutnya yaitu serviks. Leher rahim adalah cincin otot yang menjaga bayi tetap berada di dalam rahim selama kehamilan. Leher rahim melebar dan terbuka selama persalinan. Next yaitu vagina. Vagina adalah saluran berotot yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Di sanalah penis masuk saat berhubungan seksual dan tempat bayi keluar dari tubuh saat melahirkan. Vagina juga merupakan tempat darah menstruasi menstruasi keluar dari tubuh. Next ada estrogen. Estrogen adalah hormon seks wanita yang diproduksi di ovarium. Hormon ini berperan dalam pubertas pada anak perempuan dan mengatur siklus menstruasi. Menghentikan produksi FSH untuk mencegah lebih dari 1 sel telur dilepaskan setiap siklus, memperbaiki dan menebalkan lapisan rahim, serta merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan LH. Lalu ada kelenjar di bawah otak merupakan tempat diproduksinya FSH dan LH. Lalu ovarium. Ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Dan terakhir ada plasenta. Jika seorang wanita hamil, plasenta memproduksi progesteron untuk menjaga lapisan rahim dan menghentikan menstruasi. Nah guys, selanjutnya kita bakal bahas tentang sistem pernapasan nih. Yuk simak berikut ini. Bagaimana sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan terdiri dari serangkaian organ dan jaringan yang terlibat dalam penyerapan oksigen dari atmosfer dan pelepasan karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi aerobik. Pertukaran gas ini juga disebut pernapasan atau respirasi eksternal. Lalu bagaimanakah proses perjalanan oksigen itu? Nah, perhatikan diagram yang telah disederhanakan berikut. Pertama yaitu udara masuk melalui hidung atau mulut. Udara melewati faring dan laring. Trakea membawa udara ke dalam bronkus. Lalu bronkus terbagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus ini mengarah ke kelompok alveoli di paru-paru. Selanjutnya di dalam alveoli, oksigen berdifusi ke dalam aliran darah. Karbon dioksida berdifusi keluar dari aliran darah ke dalam alveoli. Dan diafragma mengendur mendorong udara keluar dari paru-paru. Udara keluar melalui trakea, laring, dan hidung atau mulut. Nah, apa saja sih fungsi dari organ pernafasan itu? Yuk simak pembahasannya. Pertama yaitu hidung dan rongga hidung. Hidung berfungsi sebagai titik masuk utama udara. Di dalam hidung terdapat rongga hidung.
yang menyaring udara yang masuk, membuang debu dan partikel, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru, dan mengandung reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Yang kedua yaitu mulut dan rongga mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai jalur masuk alternatif untuk udara. Rongga mulut memainkan peran kecil dalam pernapasan tetapi penting untuk berbicara dan menelan. Jika saluran hidung tersumbat, bernapas melalui mulut menjadi penting. Yang ketiga ada faring atau tenggorokan faring menghubungkan rongga hidung dan mulut ke trakea. Faring berfungsi sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglotis, struktur seperti penutup di faring mencegah makanan memasuki trakea saat menelan. Dan yang keempat yaitu laring atau kotak suara. Laring merupakan bagian saluran pernapasan yang kuat dan fleksibel yang menghubungkan faring dalam kurung bagian belakang hidung dan tenggorokan dengan trakea dalam kurung batang tenggorokan. Hal ini memungkinkan udara melewatinya sekaligus mencegah makanan dan minuman menghalangi jalan napas. Selanjutnya yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring dengan bronkus dalam kurung saluran udara paru-paru. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan aliran udara ke dan dari paru-paru. Persiapan ini memastikan bahwa udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan tingkat kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas yang efisien. Lalu ada bronkus. Bronkus merupakan saluran udara utama menuju paru-paru. Saat Anda bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung dan melewati laring dan trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus dilengkapi dengan struktur kecil seperti rambut yang disebut silia. Silia membantu mengeluarkan lendir dari paru-paru, menjaga bronkus tetap bersih dan sehat. Next ada bronchiolus. Bronchiolus adalah saluran udara kecil yang bercabang di dalam paru-paru. Saluran ini berfungsi sebagai saluran udara yang menghubungkan bronkus yang lebih besar dengan alveoli. Lalu ada alveoli. Alveoli adalah kantung udara kecil yang terletak di ujung bronchiolus. Struktur ini berperan penting dalam pertukaran gas saat bernapas. Di dalam alveolus, molekul oksigen bergerak melalui satu lapisan sel paru-paru dan memasuki aliran darah. Pada saat yang sama, molekul karbon dioksida dalam kurung CO mengalir dari aliran darah ke dalam alveolus. Lalu bagaimana sih pertukaran gas itu terjadi? Simak dan perhatikan video di samping. Selama respirasi eksternal, udara kaya oksigen memasuki alveoli selama inhalasi. Molekul oksigen berdifusi melintasi dinding alveolus tipis ke dalam aliran darah, tempat mereka mengikat hemoglobin dalam sel darah merah. Bersamaan dengan itu, karbon dioksida dalam kurung yang dihasilkan oleh metabolisme seluler berdifusi dari darah ke dalam alveoli. Selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Oke. Dah on nih. Atau cakap ya? Nah, di part selanjutnya ini kita bakal bahas tentang sistem muskuloskeletal nih guys, yaitu rangka dan otot manusia. Pertama kita bahas dulu sistem rangkanya ya. Yuk simak bareng-bareng. Coba kamu bayangin bagaimana jika manusia tidak memiliki tulang? Nah, sistem rangka memiliki fungsi menjadi rangka bagi tubuh manusia, yang di dalamnya terdiri dari tulang dan jaringan ikat termasuk tulang rawan, tendon, dan ligamen. Tulang merupakan jaringan hidup yang dilalui aliran darah. Tulang bakal terus berubah dan berganti bentuk seiring pertumbuhan manusia. Tahukah kamu bahwa tulang juga berfungsi sebagai ruang penyimpanan dua mineral kalsium dan fosfor? Mineral ini sangat penting agar saraf dan sel berfungsi dengan baik. Nah, pada gambar di samping terdapat rangka manusia beserta nama-nama tulangnya. Lalu apa saja jenis-jenis tulang itu? Nah, simak pembahasannya. Tulang digolongkan berdasarkan bentuknya. Pertama yaitu tulang panjang. Berbentuk silinder dan berfungsi sebagai tuas dan turut menopang berat tubuh. Yang kedua yaitu tulang pendek. Kecil dan ringkas dan dirancang untuk memberi kekuatan dan stabilitas. Yang ketiga yaitu tulang pipih. Permukaannya datar dan berfungsi sebagai pelindung dan titik perlekatan otot. Keempat yaitu tulang irregular. Bentuknya kompleks dan memiliki beragam fungsi seperti memberikan perlindungan dan topangan. Ingat bahwa tulang manusia dikelompokkan berdasarkan bentuknya dan jenis utamanya adalah tulang datar, tidak beraturan, pendek, dan panjang. Nah, lalu apa saja fungsi rangka itu? Pertama yaitu sebagai penopang. Membentuk dan menyangga tubuh. Tulang belakang misalnya membuat manusia dapat tegak. Selanjutnya yaitu sebagai proteksi. Tulang melindungi organ dalam.
Misalnya, tengkorak melindungi otak, sementara tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Selanjutnya, gerakan. Tulang bekerja sama dengan sendi dan otot sehingga kita bisa bergerak. Saat berkontraksi, otot akan menarik tulang sehingga kita bisa berjalan, berlari, melompat, dan melakukan berbagai aktivitas. Next, yaitu menghasilkan sel darah. Sel darah merah dan putih diproduksi di sumsum tulang, yaitu zat lunak dan kenyal di bagian tengah tulang yang berongga. Nah, di part selanjutnya, kita bahas tentang sistem otot. Apa sih sistem otot itu? Sistem otot adalah jaringan kompleks yang bertanggung jawab atas pergerakan, stabilitas, dan berbagai fungsi tubuh. Sistem ini terdiri dari 3 jenis jaringan otot utama. Yuk, simak penjelasannya. Pertama, yaitu otot rangka. Otot rangka terdiri dari serat-serat silindris memanjang yang berinti banyak dan memiliki tampilan bergaris-garis yang dikenal sebagai striasi. Otot-otot ini terhubung ke tulang melalui tendon. Otot-otot ini berada di bawah kendali sukarela, artinya gerakannya diatur secara sadar oleh sistem saraf. Fungsi otot rangka berperan penting dalam gerakan tubuh seperti berjalan, mengangkat, dan menjaga postur tubuh. Selain itu, otot rangka menghasilkan panas saat berkontraksi yang membantu mengatur suhu tubuh. Beberapa contoh otot rangka meliputi biceps brachialis paha depan dan pectoralis major. Kedua, yaitu otot jantung. Strukturnya yaitu serat otot jantung bergaris-garis, bercabang, dan saling terhubung oleh cakram interkalasi yang memfasilitasi kontraksi yang tersinkronisasi. Serat-serat ini biasanya berinti tunggal. Lalu kontrolnya, kontrol tak sadar, diatur oleh sistem saraf otonom dan hormon. Fungsinya yaitu memompa darah ke seluruh tubuh dengan mengontraksikan jantung. Lokasi otot ini terletak pada dinding jantung. Dan yang ketiga yaitu otot polos. Struktur otot polos yaitu serat otot polos tidak bergaris-garis berbentuk gelendong dan mengandung satu inti. Kontrolnya yaitu kontrol tak sadar diatur oleh sistem saraf otonom, hormon, dan faktor lokal. Fungsinya memindahkan zat melalui saluran internal tubuh, mengatur diameter pembuluh darah, dan mengendalikan kontraksi organ seperti lambung, usus, dan kandung kemih. Contohnya yaitu otot pada dinding saluran pencernaan, pembuluh darah, dan kandung kemih. Lalu, apa sih fungsi dari sistem otot tersebut? Nah, baca dan pahami slide ini. Lalu, bagaimana otot bekerja? Gini penjelasannya. Kegembiraan sinyal dari otak Anda mendorong aktivasi otot. Lalu, tindakan otot merespons dengan berkontraksi setelah menerima sinyal. Selanjutnya, pergerakan kontraksi otot memberikan gaya pada tulang yang menyebabkan terjadinya gerakan. Dan terakhir, relaksasi setelah berkontraksi, otot-otot berlaksasi untuk mempersiapkan tindakan berikutnya. Berikut penjelasan singkat tentang anatomi otot. Pertama yaitu serat otot, unit dasar otot sel tunggal yang mengandung banyak inti. Kedua, epimisium merupakan lapisan luar jaringan ikat yang mengelilingi seluruh otot. Lalu ada jilid merupakan sekumpulan serat otot. Selanjutnya, perimisium merupakan jaringan ikat yang mengelilingi setiap berkas. Dan yang terakhir ada endomisium merupakan jaringan ikat yang mengelilingi setiap serat otot. Halo guys, di part ini kita bakal bahas tentang sistem kardiovaskular, yaitu sistem peredaran darah. Nah, kalian tahu nggak apa itu tekanan darah dan gimana sih hubungannya dengan kesehatan kita? Yuk, simak pembahasannya. Nah, seperti ini gambaran sistem peredaran darah itu. Sistem peredaran darah mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Terdapat 2 sistem peredaran darah, yaitu pertama, sistem peredaran darah kecil. Darah dari jantung dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang kedua, yaitu sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar. Darah yang sudah kayak oksigen dialirkan ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi sebelum kembali ke jantung. Nah, berikut anatomi dari jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu pertama serambi kanan. Berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimkannya ke bilik kanan. Yang kedua, yaitu serambi kiri. Berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya ke bilik kiri. Yang ketiga ada bilik kanan. Berfungsi memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen.
Dan yang terakhir, bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Ayo lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Pertama yaitu serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Lalu darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Dan terakhir, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Lalu bagaimana dengan pembuluh darah? Nah, ada 3 jenis pembuluh darah. Berikut penjelasannya. Pertama, yaitu arteri. Arteri mengangkut darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, yaitu kapiler. Kapiler adalah tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Yang ketiga, yaitu vena. Vena adalah pembuluh yang mengembalikan darah rendah oksigen dari jaringan ke jantung. Ayo, kita amati 3 jenis pembuluh darah tersebut. Pertama, yaitu arteri. Memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kedua, yaitu kapiler memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya masuk atau keluar dari darah. Dan yang ketiga, vena. Tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Lalu penyakit-penyakit apa saja yang berkaitan dengan sistem peredaran darah? Yuk simak pembahasannya. Pertama yaitu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah berada di atas batas normal. Tekanan darah normal biasanya berada di kisaran 120/80 mmHg. Penyebabnya biasanya disebabkan karena riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan risiko. Pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Hipertensi beresiko seperti kematian mendadak, kerusakan mata, dan kerusakan pembuluh darah. Yang kedua, yaitu serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke bagian jantung tersumbat biasanya karena penumpukan plak dalam kurung lemak, kolesterol, dan zat lainnya di pembuluh darah arteri koroner. Penyebabnya biasanya disebabkan karena tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, diet tinggi lemak. Hipertensi beresiko seperti kerusakan otot jantung permanen dan resiko kematian jika tidak segera ditangani. Lalu juga ada stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terhenti atau berkurang. Tanpa pasokan darah yang cukup, sel-sel otak tidak menerima oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Stroke disebabkan oleh sumbatan gumpalan darah di pembuluh darah yang membawa darah ke otak atau oleh pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan perdarahan ke jaringan otak. Resiko stroke yang meliputi kelumpuhan atau kelemahan pada satu sisi tubuh, gangguan bicara, dan kesulitan berpikir. Lalu bagaimana caranya kita menjaga kesehatan sistem peredaran darah? Yaitu dengan rajin berolahraga, konsumsi makanan yang sehat, hindari merokok dan alkohol. Kelola stres dan rutin memeriksakan kesehatan. Nah guys, setelah sebelumnya kita bahas tentang sistem peredaran darah, sekarang kita bahas komponen dari darah. Yuk simak pembahasannya. Apa sih fungsi darah itu? Nah, darah berfungsi untuk mengangkut zat-zat ke seluruh tubuh. Darah membawa zat-zat yang bermanfaat seperti glukosa dan oksigen, serta produk limbah seperti karbon dioksida. Lalu, apa saja komponen dari darah tersebut? Nih penjelasannya. Pertama yaitu sel darah merah. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh hingga ke setiap sel. Mereka mengandung senyawa kimia yang dikenal sebagai hemoglobin yang mengikat oksigen untuk mengangkutnya dalam darah. Bentuknya cakram bikonveks dan tidak ada esensi. Dan 44% darah terdiri dari sel darah merah. Yang kedua, yaitu sel darah putih. Sel darah putih adalah komponen krusial dari sistem imun tubuh. Mereka berjuang melawan penyakit dan infeksi mikroba. Mereka diproduksi di sumsum tulang. Sel darah ini tidak memiliki bentuk yang tetap dan dapat mengubah wujudnya. Kurang dari 1% darah terdiri dari sel darah putih. Yang ketiga, yaitu plasma. Plasma mengangkut sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit ke seluruh tubuh.
Ia juga mengandung hormon, glukosa, enzim, dan produk sisa. Plasma ini berwarna kuning muda dan berbentuk cairan. 55% darah terdiri dari plasma. Dan yang terakhir yaitu trombosit. Trombosit membentuk kerclot untuk menghentikan pendarahan pada luka. Mereka diproduksi di sumsum tulang. Trombosit berbentuk fragmen sel kecil yang tidak berwarna. Kurang dari 1% dari darah terdiri dari trombosit. Oh my God! Wow! Nah, guys, selanjutnya kita bahas juga tentang sistem pencernaan nih, guys. Yuk, simak pembahasannya. Apa sih fungsi sistem pencernaan itu? Nah, sistem pencernaan pada manusia bertugas untuk memproses makanan dan cairan. Lalu, apa saja organ-organ pernapasan? Nih, pembahasannya. Pertama, yaitu mulut. Mulut memiliki berbagai fungsi penting seperti penelanan. Makanan masuk ke dalam mulut memungkinkan tahap awal proses pencernaan. Lalu, sebagai pencernaan mekanis atau mengunyah. Gigi menghancurkan potongan makanan besar menjadi lebih kecil. Dan sebagai pencernaan kimia. Air liur memulai proses pencernaan dengan mengubah pati menjadi gula. Yang kedua, yaitu kerongkongan. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk mempermudah perjalanan makanan. Yang ketiga, yaitu perut. Fungsi utama dari organ ini mencakup penyimpanan makanan sementara, pencernaan mekanis melalui kontraksi otot, pencernaan kimia melalui asam dan enzim, serta pengosongan makanan yang telah dicerna sebagian ke dalam usus halus. Yang keempat ada pankreas. Nah, pankreas sendiri berada di belakang lambung. Ia memiliki dua fungsi utama yaitu memproduksi enzim yang memecah gula, lemak, protein, dan pati selama proses pencernaan. Dan pankreas mengeluarkan hormon ke dalam sirkulasi darah. Zat kimia ini berperan dalam mengatur kadar gula darah, merangsang produksi asam lambung, serta mengontrol nafsu makan dan proses pengosongan lambung. Yang kelima, yaitu hati. Merupakan organ terbesar di dalam tubuh dan memiliki peran penting dalam sistem pencernaan. Hati secara terus-menerus memproduksi empedu yang berperan dalam pencernaan lemak dan penyerapan nutrisi. Hati juga memproses racun dan mengeluarkannya dari darah. Selain itu, hati menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk pembekuan darah setelah terjadinya cedera. Hati juga berfungsi untuk menjaga kadar gula darah tetap dalam kondisi yang sehat. Yang keenam ada kantong empedu. Kantung empedu merupakan organ kecil yang memiliki bentuk seperti buah pir dan terletak di bawah hati. Fungsi utamanya dalam sistem pencernaan adalah menyimpan serta mengonsentrasikan empedu yang dihasilkan oleh hati. Sedangkan empedu sendiri merupakan cairan pencernaan berwarna kuning kehijauan yang kental yang dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Fungsi utamanya adalah untuk memecah lemak menjadi asam lemak selama proses pencernaan. Yang ketujuh yaitu usus halus. Fungsi utama usus halus mencakup pemecahan makanan, penyerapan nutrisi, dan pengangkutan isi usus melalui saluran pencernaan. Secara khusus, usus halus menyerap karbohidrat, protein, dan lemak. Usus halus berperan dalam memastikan penyerapan nutrisi dan pengeluaran limbah yang efisien. Dan yang kedelapan ada usus besar. Usus besar, yang juga dikenal sebagai kolon, terletak setelah usus halus dan memanjang hingga ke saluran anus di mana sisa makanan dikeluarkan dari tubuh. Usus besar memiliki beberapa fungsi penting seperti menyerap air dan elektrolit, membentuk tinja, memfasilitasi fermentasi bakteri, serta melindungi tubuh dari infeksi. Dan yang terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum menghubungkan usus besar dengan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan. Anus menandai titik keluarnya sisa makanan. Otot, saraf, dan selaput lendir bekerja sama untuk memfasilitasi buang air besar yang sehat dan dapat Anda kendalikan. Nah, part selanjutnya kita bahas juga tentang sistem endokrin nih guys. Apa sih sistem endokrin itu? Nah, ini penjelasannya. Sistem endokrin merupakan sistem pengatur tubuh terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang mengeluarkan bahan kimia yang disebut hormon. Nah, berikut penjelasan detailnya tentang sistem endokrin. Pertama yaitu hipotalamus. Terletak di bagian bawah otak. Fungsinya yaitu mengontrol hipofisis, mengatur suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Hormon utama yang dihasilkan yaitu hormon pelepas dan penghambat. Kedua yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari. Terletak di bawah otak yang terhubung dengan hipotalamus. Terdiri dari lobus anterior dan lobus posterior.
Fungsinya yaitu mengatur kelenjar endokrin lainnya. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid, terletak di leher di bawah laring. Fungsinya yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan. Hormon utamanya yaitu tiroksin, triodo, trionim, dan kalsitonin. Yang keempat yaitu kelenjar paratiroid, terletak di belakang kelenjar tiroid. Fungsinya yaitu mengatur kadar kalsium dalam darah. Hormon utamanya yaitu hormon paratiroid. Yang kelima yaitu timus, terletak di belakang sternum di atas jantung. Fungsinya yaitu perkembangan sistem kekebalan tubuh. Hormon utamanya yaitu timosin. Yang keenam yaitu kelenjar adrenal atau suprarenal, terletak di atas ginjal. Fungsinya yaitu sebagai respons stres dan regulasi metabolisme, keseimbangan elektrolit hormon. Hormon utamanya yaitu konteks, yaitu kortisol, aldosteron, androgen, dan medula, yaitu epinefrin, norepinefrin. Yang ketujuh yaitu pankreas, terletak di belakang lambung. Fungsinya adalah regulasi darah pencernaan. Hormon utamanya yaitu insulin dan glukagon. Yang kedelapan yaitu gonad, terletak di ovarium pada wanita. Lokasinya di pelvis. Fungsi utamanya yaitu untuk memproduksi sel telur dan regulasi menstruasi. Hormon utamanya yaitu estrogen dan progesteron. Yang kedua testis pada pria, terletak di skrotum. Fungsinya yaitu memproduksi sperma dan sebagai karakteristik seks sekunder pria. Hormon utamanya yaitu testosteron. Dan yang terakhir yaitu kelenjar pineal, terletak di otak bagian tengah. Fungsinya yaitu sebagai regulasi ritme sirkadian. Hormon utamanya yaitu melatonin. Nah guys, di part selanjutnya kita bahas juga tentang sistem integumen. Apa sih sistem integumen itu? Yuk, simak pembahasannya. Integumen adalah lapisan luar sebuah organisme atau organ, misalnya kulit, kulit biji, cangkang, atau kulit buah. Integumen membuat lapisan terluar pada tubuh. Integumen terbagi menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutaneus. Epidermis terdiri atas lapisan epitel pipih berlapis. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk atau keratinosit dan sel melanosit. Dermis terdiri atas stratum papilar dan stratum reticularis. Jaringan subkutaneus mengandung sejumlah sel lemak. Pertama adalah epidermis yang terdiri dari lapisan stratum basal, lapisan stratum spinosum, lapisan stratum granulosum, dan lapisan stratum lucidum, serta lapisan stratum corneum. Mari kita ulas satu persatu. Kita awali dengan lapisan stratum basal. Lapisan basal atau germinativum disebut stratum basal karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Yang kedua adalah lapisan stratum spinosum. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5-8 lapisan. Ketiga adalah lapisan stratum granulosum. Stratum ini terdiri dari sel-sel pipih seperti kumparan. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Yang keempat adalah lapisan stratum lucidum. Langsung di bawah lapisan corneum terdapat sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Kelima adalah lapisan stratum corneum. Stratum corneum memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel, dan mengandung zat kertain. Lapisan integumen kedua yaitu dermis. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis. Pada dermis terdiri dari 2 lapisan. Lapisan atas pars papillaris, lapisan bawah adalah pars reticularis. Kedua lapisan tersebut terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut reticularis. Stratum papillaris merupakan bagian atas dermis, mengandung papilla dermis,
terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus Meissner, terdapat fibroblast, sel emas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh. Lapisan kedua pada dermis adalah stratum reticularis, merupakan bagian bawah dermis, mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea atau lemak, mengandung kelenjar keringat, dan korpus Pacini. Selanjutnya adalah jaringan subkutan. Lapisan terbawah sistem integumen, fungsi utama yaitu menyimpan lemak, memiliki jaringan ikat yang mengikat deris ke otot dan tulang. Jaringan subkutan juga mendukung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dermis. Pada jaringan subkutan terdapat kelenjar minyak atau disebut sebasea gland. Kelenjar keringat dan minyak berfungsi melembabkan kulit, mencegah kulit kering, mengeluarkan pelumas dan lemak. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat atau aprokin. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak, terutama terletak di ketiak dan sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen kelenjar apokrin. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat atau ekrin. Kelenjar ini tersebar di seluruh permukaan tubuh, lebih banyak di telapak tangan, kaki, dan wajah. Merupakan air yang bercampur garam dan berfungsi sebagai pengatur tubuh. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi kulit. Pertama adalah fungsi sekresi, yaitu menjaga bagian dalam tubuh dari gangguan fisik dan kimiawi, misalnya sengatan UV, kuman, bakteri, lisol, karbol, infeksi, dan lain-lain. Karena bantalan lemak tebal lapisan kulit, dan serabut jaringan. Fungsi kulit yang kedua adalah fungsi absorpsi. Kulit sehat tidak mudah menyerap air. Kulit sehat tidak mudah menyerap larutan dan benda padat. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air. Kulit mengambil bagian pada fungsi respirasi. Fungsi kulit yang ketiga adalah fungsi sekresi. Fungsi kulit yang ketiga adalah fungsi ekskresi. Kelenjar kulit berfungsi mengeluarkan zat tidak berguna atau sisa metabolisme, misalnya NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Fungsi kulit yang keempat adalah fungsi persepsi. Kulit memiliki respon terhadap panas, respon dingin, dan respon tekanan. Fungsi kulit kelima yaitu fungsi pengaturan suhu tubuh, mengeluarkan keringat, mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Fungsi pembentukan pigmen merupakan fungsi kulit yang keenam. Sel pembentukan pigmen terletak di lapisan basal, jumlah melanosit menentukan warna kulit. Warna kulit tidak sepenuhnya karena pigmen kulit, namun juga tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, dan karoten. Fungsi keratinisasi adalah fungsi kulit ketujuh. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi. Fungsi kulit ke-8 adalah fungsi pembentukan vitamin D. Tubuh terkena sinar matahari langsung dan tubuh memproduksi vitamin D dengan membakar kolesterol di sel kulit. Nah guys, pada part berikutnya kita bakal bahas tentang sistem perkemihan. Apa sih sistem perkemihan itu? Yuk, simak penjelasannya. Nah, sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Prosesnya menghilangkan air ekstra garam racun dan produk limbah lainnya. Organ utama dalam sistem perkemihan itu ada 4. Nah, ini penjelasannya. Pertama yaitu ginjal. Ginjal berperan sebagai filter utama dalam sistem perkemihan. Manusia memiliki 2 ginjal. Satu di setiap sisi tulang belakang di bagian atas perut. Ginjal menyaring darah untuk menghapus produk sisa metabolisme, seperti urea, kreatinin, dan asam urat, serta mengekstraksi kelebihan air dan elektrolit dari darah. Hasil filtrasi ini membentuk urin yang kemudian mengalir ke sistem kemih. Struktur ginjal pertama yaitu korteks ginjal.
merupakan lapisan ginjal yang paling luar dikelilingi jaringan lemak untuk melindungi bagian dalam ginjal. Kedua, yaitu medula ginjal, merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Ketiga, yaitu pelvis ginjal, merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. Keempat, yaitu nefron, terletak di sepanjang kortek hingga medula. Dan terakhir, yaitu hilum, merupakan lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam ginjal. Selanjutnya, yaitu ureter. Ureter adalah saluran kecil yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Urin yang dihasilkan oleh ginjal mengalir melalui ureter secara perlahan-lahan karena gerakan kontraksi otot polos di sepanjang panjang ureter. Ada 2 ureter, satu dari setiap ginjal yang membawa urin ke kandung kemih. Selanjutnya yaitu kandung kemih. Kandung kemih berfungsi menampung kencing hingga Anda siap mengosongkannya. Kandung kemih berongga, terbuat dari otot dan berbentuk seperti balon segitiga. Kandung kemih mengembang saat terisi. Kebanyakan kandung kemih dapat menampung hingga 2 cangkir, 500 ml, kencing sekaligus. Dan yang terakhir yaitu uretra. Uretra adalah bagian dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Uretra terletak di area panggul yang terdiri dari sel otot polos, jaringan epitel, dan jaringan ikat. Uretra pada wanita dimulai di bagian bawah kandung kemih yang dikenal sebagai leher. Uretra memanjang ke bawah melalui area otot dasar panggul. Dan pada pria uretra adalah saluran fibromuskular dinamis yang berfungsi sebagai daerah terminal dari sistem urinari dan reproduksi pria. Uretra pria rata-rata panjangnya 20 cm dan dimulai di dalam dinding kandung kemih dan berakhir di ujung distal penis.